Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman masih ingat beberapa waktu lalu sempat viral unggahan yang menyebutkan bahwa ada P3K model baru. Fokus pada saat itu adalah bukan ASN, status dari P3K ini. Dan ini juga sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. P3K bukan lagi ASN. Namun pada video kali ini akan kita bahas ya skema terbaru terkait dengan model P3K. Kepala BKN sendiri sudah menyebutkan skema tentang model baru P3K ini yang membuat honorer resah. Ini sudah memastikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu P3K tetap statusnya sama seperti PNS karena masih berlaku undang-undang tersebut, yaitu ASN terdiri dari PNS dan P3K. Bima Arya Wibisana sendiri menyebutkan bahwa nanti akan dijelaskan setelah disetujui oleh DPR dan skemanya seperti apa nanti akan kita bahas. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol like pada video dan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, yang diantara 4,27.000 subscriber ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan terkait dengan skema P3K model baru yang membuat honorer resah. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Bima Arya Wibisana sebagai PLT Kepala BKN dan secara tegas menyebutkan bahwa status P3K masih ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Namun ada skema yang berubah dalam hal ini, pengukuhan maupun insentif. Kalau kita maknai pengukuhan itu terkait dengan perjanjian kerja, kalau kita artikan insentif itu berkaitan dengan gaji. Baru-baru ini Wakil Bupati Nias Barat mengomentari hal yang terkait dengan skema model baru P3K. Beliau menyampaikan walaupun masih digodok pemerintah pusat dan asosiasi Pemda, tetapi info P3K model baru ini sudah ramai dibahas kalangan honorer maupun pejabat daerah. Wakil Bupati Era mengatakan masalah utama dalam perekrutan P3K adalah soal anggaran gaji. Kalau gaji P3K dialihkan kepada Pemda akan menimbulkan masalah karena kemampuan daerah berbeda-beda. Nah, ini terkait dengan isu model baru, ada kemungkinan bahwa penggajian P3K itu akan diserahkan kepada Pemda. Kami di Nias Barat kemampuan APBD sangat terbatas. Jika ada perubahan mekanisme penggajian P3K, terus terang kami was-was, juga keluh Wakil Bupati Era kepada jpnn.com ya pada tanggal 20 Februari ini. Dan yang paling mendasar yang dikomentari oleh Wakil Bupati Era ini adalah soal sistem salary rank ya. Karena sistem ini akan merugikan P3K sendiri. Jadi P3 itu tidak ada kepastian besaran gajinya karena bisa berubah setiap tahun. Perubahan itu lanjutnya disesuaikan dengan kemampuan daerah sehingga fleksibel. Berbeda dengan gaji P3K yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Ini berarti penggajian P3K itu akan diserahkan kepada setiap daerah besarannya mungkin menyesuaikan dengan UMK atau upah minimum kabupaten dan UMP atau upah minimum provinsi. Kalau kita mengacu pada peraturan presiden yang terkait dengan penggajian P3K, yaitu Perpres nomor 98 tahun 2020, memang disebutkan pasal 5, gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan kepada APBN. Artinya yang bekerja di instansi pusat itu akan digaji oleh pemerintah pusat, sedangkan P3K yang bekerja di instansi daerah itu dibebankan kepada APBD melalui mekanisme dana alokasi khusus. Dan yang terjadi saat ini masih ada permasalahan terkait dengan anggaran penggajian ini. Gaji pokok yang dibayarkan oleh pusat, kemudian tunjangan itu dibayarkan oleh daerah. Sedangkan yang berkaitan dengan isu yang disampaikan Wakil Bupati tersebut terkait dengan
salary rank ya. Kita akan bahas salary rank itu modelnya seperti apa. Jadi kalau salary itu sebenarnya adalah sama dengan gaji atau artinya sebagai gaji atau upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap. Kesimpulannya, gaji atau salary adalah pembayaran dari perusahaan kepada karyawan yang ditentukan berdasarkan kontrak kerja. Nanti penggajian P3K kalau model ini memang diberlakukan itu semacam perusahaan, jadi kita seolah-olah sebagai karyawan perusahaan. Kalau bekerja di Pemda berarti perusahaannya adalah pemerintah daerah. Kemudian bedanya apa antara gaji dengan upah atau salary dengan upah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah gaji itu di dalamnya disebutkan dengan istilah upah, sehingga sama saja. Kemudian komponen dari salary ini sendiri ya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun 90, bahwa komponen dalam sebuah upah ada 3 poin, yaitu gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Nah, yang jadi persoalan ya, meskipun sama-sama gaji, rank salary ini yaitu masih tetap mendapatkan gaji pokok, tunjangan tetap, ada tunjangan tidak tetap, dan pajak penghasilan atau PPh, serta iuran ya yang terkait dengan potongan untuk membayar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Namun kalau mekanismenya seperti ini ya, basic salary itu sebagai UMR ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Artinya nanti setiap daerah itu gaji untuk P3K itu berbeda-beda, tidak secara nasional, sehingga ini yang dikhawatirkan oleh Wakil Bupati Era ya, bahwa kebijakan ini akan membuat nasib guru P3K semakin tidak menentu, karena kesannya itu P3K tetap kayak semacam honorer, menyesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Itu gambarannya seperti itu yang disampaikan oleh Wakil Bupati Era, dan kita berharap mudah-mudahan ini tidak diberlakukan seperti itu ya, karena memang masing-masing daerah berbeda-beda. Kalau di DKI Jakarta mungkin upah minimumnya lebih besar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang upah minimumnya rendah, menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah. Dan ini tentu akan bertentangan ya dengan peraturan presiden ya tentang penggajian P3K ini, karena di sini jelas disebutkan bahwa penggajian P3K itu disamakan dengan pegawai negeri sipil, ada kenaikan gaji berkala dan seterusnya. Dan mudah-mudahan jangan sampai ini diberlakukan dengan model salary rank yang seperti ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.